Sumba, Sumba memang istimewa. Pantainya yang indah, lautnya yang memesona, padang rumputnya yang hijau, adat budayanya yang masih kental. Sumba memang diciptakan saat Tuhan sedang tersenyum. Ribuan orang dari berbagai daerah datang ke Sumba untuk menikmati mahakarya Tuhan dalam keindahan alamnya. Jutaan manusia terbang ke Sumba untuk memanjakan telinga mereka dengan pekikan kuda saat pasola. Sayangnya, saat para wisatawan itu tengah berteriak senang, saat itu pula ada anak asli Sumba yang menangis karena tak bisa membaca sebuah kalimat. Saat orang-orang sedang asik menonton tarian Woleka, ada anak asli Sumba yang merengek sedih karena belum mampu menulis sebuah kata. Mendengar tangisan itu, perlahan kami bersama media pendidikan Cakrawala NTT melangkahkan kaki, menyusuri hutan-hutan indah di Sumba, melewati jalan-jalan berlubang tak terurus sambil menari tanpa musik, melewati rumah-rumah beratapkan alang-alang untuk menghampiri mereka dan memberikan mereka air literasi dasar, membaca dan menulis. Mendatangi anak-anak SMA di Sumba dari Kodi, Wejewa hingga Wetabula selama 14 hari dan akan terus berlanjut. Melatih mereka untuk merangkai sebuah kata, mendampingi mereka menulis sebuah cerita pendek yang berisi tentang adat budaya Sumba. Membantu mereka untuk merangkaikan lebih banyak kata untuk puisi yang bercerita tentang keindahan alam Sumba. Membantu mereka memiliki keberanian untuk mengungkapkan pikiran mereka melalui tulisan. Mereka didampingi membaca dan menulis, membiarkan mereka bernafas dalam kata-kata, membiarkan mereka menjadi raja dan ratu di tanah mereka sendiri melalui tulisan. Untuk meningkatkan literasi terutama pada anak-anak kami, di mana kita tahu bersama bahwa kondisi lingkungan kita di sini itu jauh dari kota dan lain sebagainya, itu juga mempengaruhi komunikasi dari anak-anak kami, terutama bahasa-bahasa yang mereka pakai terkadang itu lebih banyak menggunakan bahasa daerah, sehingga itu yang menjadi kendala dari komunikasi siswa kami. Kadang-kadang kaku untuk berkomunikasi dengan sesama menggunakan bahasa Indonesia. Lewat program literasi kami selalu berusaha bagaimana supaya siswa kami bisa atau selalu menggunakan bahasa Indonesia. Pendampingan literasi dasar pada anak-anak Sumba berbuah manis. Hebatnya, mereka menghasilkan lebih dari 90 puisi yang menceritakan tentang keistimewaan adat istiadat dan kehebatan alam Sumba itu. Semangat mereka dari yang tak mampu merangkai satu kalimat hingga berakhir menghasilkan lebih dari 30 cerita pendek. Anak Sumba hanya perlu didampingi. Semangat mereka sudah juara. Halo, selamat sore semuanya. Sangat senang kami hari ini berada di Kodi, Sumba Barat Daya. Kami bersama media pendidikan Cakrawala NTT sejak beberapa tahun terakhir menyusuri sekolah demi sekolah untuk memberikan pengajaran literasi dasar membaca dan menulis. Berdasarkan data yang dilakukan riset, salah satu juga tercantum dalam bukunya Gusti Rikarno, pimpinan umum media kami, media pendidikan Cakrawala NTT, 80% anak NTT belum mampu membaca dan menulis. Dasar inilah yang kemudian membuat kami berkeliling dari sekolah ke sekolah, melewati jalanan terjal, melewati pula hujan dan angin untuk mendatangi teman-teman di berbagai sekolah, memberikan kepada mereka pendampingan menulis dan juga membaca. Pendampingan kami sedikit unik dan berbeda dengan literasi yang dilakukan oleh pihak lain karena kami memfokuskan kepada memberikan karya. Selama 3 hari kami bergantian ke sekolah demi sekolah untuk mendampingi teman-teman menulis puisi tentang budaya daerah mereka sendiri, mendampingi mereka untuk menulis cerpen tentang keindahan wisata di alam mereka sendiri.
Misalnya di Sumba, SMA Negeri 1 Kodi, dan hari ini kami berada di SMKN 1 Kodi. Anak-anak sudah menciptakan 100 puisi karya anak-anak Sumba sendiri. Mereka bercerita tentang keindahan alam di Sumba. Mereka bercerita tentang kesakralan adat yang ada di Sumba, agar ketika orang-orang datang ke Sumba, orang-orang bisa menikmati karya tulis anak-anak. Langkah kecil kami yang dilakukan di SMKN 1 Kodi ini dan sekolah-sekolah lainnya akan terus berlanjut. Langkah kecil ini kami berharap bisa kemudian memberikan manfaat agar anak NTT bisa menulis, memproduksi informasi untuk anak NTT itu sendiri. Anak NTT bisa bebas dari buta huruf. Anak NTT hadir sebagai anak kaya untuk daerahnya sendiri. Gali tulang. Para orang tua menangis sedih. Ada orang meninggal terbaring kaku. Ada acara potong hewan. Ada pula iringan bunyi gong. Ada parang untuk memotong kerbau. Ada daging kerbau, tanda kebersamaan. Ada daging kerbau akan dibagi para undangan. Daging kerbau sudah dibagi kepada para undangan. Laki-laki memakai sarung. Laki-laki memakai kain adat. Perempuan memakai sarung cantik. Laki-laki dan perempuan memakai selendang. Pindahkan tulang orang yang meninggal. Para pemuda potong hewan. Gong berbunyi ramaikan duka. Wanita dan pria berbalut adat. Semuanya bersyukur tulang dipindahkan. Mari terus dampingi mereka. Biarkan mereka terus bercerita melalui karya kepada lebih banyak orang tentang indahnya Danau Wekuri, tentang betapa menawan Rotenggaro di kala senja. Biarkan mereka menyampaikan sendiri tentang sakralnya rumah adat Sumba hingga sucinya acara gali tulang. Saya melihat guru-guru maupun siswa yang tadinya belum bisa menulis sebuah karya, mereka sudah dapat membuat sebuah tulisan. Mari, hentikan tangis sedih anak-anak di Sumba dengan memberikan mereka lebih banyak kata dan lebih banyak karya. Biarkan karya tulis anak Sumba dipekikan di telinga para wisatawan saat mereka sedang bercengkrama di tengah indahnya Pantai Perak. Izinkan para wisatawan membawa pulang buku karya anak Sumba ke daerah mereka untuk menceritakan kepada lebih banyak orang tentang betapa indahnya Sumba. Biarkan anak Sumba kaya di daerahnya sendiri karena mereka bisa membaca dan menulis. Ayo,